Tuhan, buat kasih setia
kepada kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau sungguh Allah yang sangat setia. Engkau menolong kami. Engkau Terima kasih. memperhatikan setiap kehidupan kami Bapa. Jika malam hari ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini, kami menyadari itu semua karena kemurahan Bapa. Oleh sebab itu malam hari ini dengan kerendahan hati kami Bapa, kami bersyukur jiwa dan roh kami Tuhan. Kami persembahkan kehadiran. Biarlah Engkau rapi kami semua yang datang hari ini Tuhan, mulai dari yang termuda hingga yang tua, hingga ibadah ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hamba Tuhan yang dipercayakan melayani Tuhan hari ini Tuhan, dari mungkin pujian, musik, operator LCD, sehingga baik kolektor dan berjalan suci. Bila Tuhan Kau rapikan Bapak, bila lagi hamba melayani firman Tuhan, selalu Kau pakai Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Kau berikan hikmat-Mu sehingga menyampaikan firman Tuhan, sehingga maksud Tuhan boleh kami mengerti dalam setiap firman Tuhan yang kami renungkan malam hari ini Bapak. Kami juga berdoa bersidang firman Tuhan yang mungkin dalam perjalanan ke tempat ini, tangan Tuhan yang menyertai. Jika ada yang berhalangan hadir, kami yakin dan percaya juga Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini mulai dari awal hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nama Tuhan, kami silakan untuk kembali. Kami menyampaikan salam sejahtera yang maha Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Yang Tuhan, mari kita kembali sama memuliakan nama Tuhan. Sungguh kita merasakan bahwa kehidupan kita Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 20. Waktu Tuhan tolong saya.
lepas semua beban hidupmu. Menjelang datang hari Tuhan, Psalm 20.
Tuhan. Bagi kita malam hari ini, mari saya undang muslim memakai berdiri kita menyebut nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, ngajarlah dalam segala jalan. Segala
Sungguh kami membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang selalu membaharui kami, membentuk hidup kami, sehingga satu saat kami menjadi mempelai-Mu Tuhan. Kami sadar masih banyak kekurangan kami, yang membutuhkan firman-Mu menegur kami, mengetahui segala kekurangan kami, dan sanggup mengubah kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau masih memberikan bagi kami kesempatan pada malam hari ini untuk menerima firman dan perjamuan kudus yang Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Walau banyak halangan, rintangan yang kami lewati, tetapi bersama dengan Tuhan kami boleh ada pada malam hari ini. Baik beribadah tatap muka, baik yang ada di rumah juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau selalu menolong kami untuk kami gunakan waktu kami ini sebaik-baiknya Tuhan. Terutama dengan rahasia firman-Mu yang Engkau bukakan bagi kami akhir zaman ini. Mulai kami menjadi imam-imam sampai menjadi mempelai-Mu. Urapilah kami semua segala pekerjaan iblis yang seringkali mengganggu kami saat menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sana sampai kepada ruangan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, berkat perjamuan kudus juga yang menolong kami agar kami mampu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Kita boleh ada untuk menikmati firman pengajaran yang sudah kita tekuni. Saudara-saudara juga selalu mendoakan agar firman pengajaran ini dibukakan Tuhan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di hari-hari yang lalu, setelah kita mempelajari kitab Galatia yang berbicara mengenai pintu kemah, karena tujuan kita masuk dari pintu kemah adalah menjadi imam-imam, ya. Dan untuk menjadi imam-imam harus memiliki pakaian, ya. Jadi imam-imam adalah punya jabatan. Ya, orang Israel yang memiliki jabatan imam-imam adalah pilihan Tuhan. Tidak semua orang untuk menjadi imam-imam, tapi dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, untuk memegang jabatan imam, jadi imam-imam itu adalah merupakan jabatan, ya. Untuk memiliki jabatan, memangku jabatan, menerima jabatan sebagai imam harus memiliki pakaian, ya. Pakaian yang harus dimiliki saudara-saudara. Dan inilah yang kita pelajari di dalam ibadah kita di bulan Juli ini, agar saudara berdoa selalu mohon kekuatan dari Tuhan agar kita bisa menikmati firman pengajaran ini. Sebagaimana kerinduan saya akan lanjut dari kitab per kitab sesuai dengan pola tabernakel. Tentu tidak gampang saudara-saudara. Saya juga harus bergumul, saya harus berdoa kepada Tuhan supaya firman ini disampaikan, ya. Yang saya miliki hanya ikhtisar yang garis besarnya, saudara-saudara, ya. Tentu garis besar ini harus saya gumuli. Kenapa harus 1-2 Tesalonika ini berbicara mengenai pakaian imam-imam? Tentu ada alasannya, tidak sekedar disebut begitu. Nah, dasarnya inilah yang saya harus bergumul, saya cari ulang-ulang baca ayat itu sehingga saya menemukan titik terang di dalamnya, saudara-saudara. Ya, jadi surat 1 dan 2 Tesalonika ini dalam terang tabernakel adalah pakaian imam, ya, pakaian imam besar dan pakaian imam-imam, pakaian Harun dan anak-anaknya, karena yang memegang jabatan imam waktu itu adalah Harun sebagai imam besar dan anak-anaknya sebagai imam-imam. Mereka harus memiliki pakaian, saudara-saudara. Nah, kenapa saya tertarik
Apa alasannya sehingga suratan 1 Tesalonika ini berbicara mengenai pakaian imam-imam? Jelas di 1 Tesalonika pasal 1 disebutkan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ayat yang keempat. Kita lihat ayat ini saudara-saudara. Jadi saya bergumul kenapa ya harus di Tesalonika ini disebut pakaian imam. Karena yang memakai pakaian itu adalah orang pilihan, karena itu pakaian jabatan, saudara-saudara ya. Kita lihat dulu ayat yang keempat. Saudara baca ayat yang keempat, kita baca bersama 1, 2, 3. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Jemaat Tesalonika disebutkan oleh Paulus, kami tahu, kami yakin. Kalimat tahu ini dia sangat paham bagaimana jemaat Tesalonika ini mulai dari melepaskan berhala-berhala. Di ayat selanjutnya nanti orang jemaat Galatia ini sudah dilepaskan dari berhala-berhala, saudara-saudara. Sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Ya, dan terus meningkat itu nanti sampai dia menjadi seorang pilihan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita juga harus mengalami hal yang sama, saudara-saudara. Tuhan melepaskan kita dari kegelapan tidak hanya begitu saja, ya, tapi ada tujuan dari Tuhan, ada maksud dari Tuhan ketika kita dilepaskan dari segala kegelapan kita, saudara-saudara sekalian. Ya, orang Galatia ini juga dilepaskan dari berhala-berhalanya, ya, dan mendapat anugerah Tuhan, diselamatkan. Jadi pertama sebelum menjadi pilihan Tuhan harus dilepaskan dulu dari segala berhala-berhala, segala dosa-dosa, saudara-saudara. Setelah itu nanti baru meningkat lagi dia untuk menjadi imam-imam. Jadi jelas ayat ini berkata, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah, bukan akan, telah memilih kamu. Ya, dan pilihan inilah saudara-saudara menjadi imam-imam. Jadi imam-imam itu dipilih dari orang Israel, dari suku Lewi. Dari suku Lewi dipilih lagi Harun dan anak-anaknya. Coba pilihan Tuhan ini begitu luar biasa. Nah, kenapa kita pelajari, saudara-saudara? Supaya kita juga yang sudah keluar dari kegelapan. 1 Petrus lagi disebutkan, suratan Petrus yang sudah biasa kita dengar, saudara-saudara. Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Wah, ini hal yang sangat luar biasa. Jadi memiliki jabatan imam bukan pilihan kita, pilihan Tuhan, saudara-saudara. Makanya kita bersyukur 1 Petrus yang sudah sering kita baca, kita ulangi baca supaya kita semakin yakin. Jabatan ini bukan jabatan dunia, jabatan rohani, jabatan yang kita pegang hari ini, kerajaan 1000 tahun sampai selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jabatan di dunia udah hebat kali kalau 5 tahun, kadang 2 tahun dan seterusnya. Tapi jabatan imam-imam, kita adalah dipilih oleh Tuhan, saudara-saudara. Kita baca ini 1 Petrus pasal 2, ya. Kita baca ini saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-9. Kalau sudah menemukan kita baca ayat yang ke-9, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi imam-imam itu pilihan. Nah, kita lihat dulu di Perjanjian Lama, ya, supaya kita lihat pilihan ini harus memiliki pakaian. Jadi kalau saudara sudah dipilih Tuhan menjadi imam-imam, kita harus punya pakaian jabatan kita. Jadi jabatan imam-imam itu harus dilengkapi dengan pakaian. Ya, sama hal di dunia ini. Kalau dia seorang pejabat, ada pakaiannya, ada pakaian spesial, saudara-saudara. Keluaran pasal 28. Ya,
Kita lihat ini. Jadi pakaian imam-imam ini dikenakan oleh orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, dipilih Tuhan dari yang terpilih itu, saudara-saudara. Pasal 28 kita lihat. Inilah pakaian jabatan, pakaian imam-imam, saudara-saudara sekalian. Ya, kita lihat dulu ayat 1. Keluaran pasal 28 ayat 1. Di Keluaran 28 ini berulang-ulang disebutkan supaya mereka memegang jabatan. Coba, memegang jabatan imam. Kita lihat dulu ayat 1. 1, 2, 3. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Coba. Jadi ini dipilih saudara-saudara sekalian, suruh anak-anak Harun dari tengah-tengah orang Israel. Jadi dari suku orang Israel dipilih suku Lewi, dari suku Lewi dipilih lagi Harun dan anak-anaknya. Coba. Jadi begitu indah kalau kita menjadi imam-imam, saudara-saudara. Ya, karena kita dipilih dari yang sudah terpilih itu. Ya, jadi mereka memegang jabatan imam dan disertai dengan pakaian sebagai perhiasan, sebagai kemuliaan. Coba lanjutkan lagi ayat itu, tadi sudah ayat 1. Sekarang pakaian ini gunanya merupakan pakaian kudus, supaya hidupnya dihiasi, supaya hidupnya mulia. Coba kita lihat ayat yang kedua. 1, 2, 3. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Nanti si Wilat carikan gambar imam besar supaya kita lihat dulu pakaian ini, ya. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan, harus pertahankan pakaian kita. Ya, karena kalau tidak dipertahankan pakaiannya ini, nanti tidak bisa gugur jabatannya sebagai imam-imam, saudara-saudara. Jabatan ini harus dilengkapi dengan pakaian, dilengkapi lagi nanti dengan tahbisan. Ya, tapi kita pelajari dulu malam hari ini adalah tentang pakaiannya, saudara-saudara sekalian. Ya, ada kelengkapan dari pakaian imam-imam ini. Ada 7 macam perlengkapan pakaian imam ini. Jadi sangat lengkap sekali, saudara-saudara. Ya, ada 7 macam ini. Jadi harus dipakai oleh imam besar, dipakai oleh anak-anaknya, saudara-saudara sekalian. Supaya apa? Karena berbicara mengenai pakaian ini sangat indah, saudara-saudara sekalian. Nilainya mahal. Ya. Pakaian baju efod saja nanti dari emas. Setelah dari emas dibuatlah dari kain ungu, kain biru, kain ungu, kain merah, kain putih. Itu akan diatur sedemikian rupa. Pakaian inilah pakaiannya, saudara-saudara sekalian. Ada 7 macam. Ya. Pertama ayat yang ke-6, nanti ditetapkan aja gambar itu. Pertama baju efod. Baju efod. Nah, saudara tengok dulu. Inilah baju efod. Ada warnanya seperti pintu gerbang, ada warnanya merah, ya, putih, biru, ungu. Ini baju efod namanya, ya. Ya, ini baju efod, saudara-saudara. Kita baca dulu tentang baju efod ini, ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas. Coba, emas. Ya, apalagi jadi baju efod ini dari emas dasarnya. Dulu memang orang Israel itu hebat untuk membuat emas itu, saudara-saudara. Harus dibuat mereka dari emas. Dilanjutkan lagi, lanjut 1, 2, 3. Kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Jadi saya bayangkan mahalnya baju efod ini, saudara-saudara. Dasarnya dari emas, dipintal lagi dengan 4 warna benang itu tadi. Nah, itu dipakai oleh
imam besar ini yang pertama, saudara-saudara. Ya, setelah itu ada lagi, kita lanjutkan ya. Setelah baju efod ada namanya sabuk pengikat. Tengok dulu gambarnya, atau ikat pinggang. Sabuk pengikat ini dia ya. Sabuk pengikat dari sini di pinggangnya ini, terus ikatannya sampai ke sini. Sabuk pengikat warnanya sama seperti warna baju efod. Ya, kita lihat ayat yang ke-8. Saudara tengok di Alkitab saudara. Kita baca 1, 2, 3. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenang halus yang dipintal benangnya. Nah, coba ikat pinggangnya aja dari emas. Ya, ini dari emas ikat pinggangnya ini, tapi dengan benang itu tadi sama benang biru, ungu, ya, dipintal benangnya. Nah, ini masih bagian yang pertama. Setelah itu ada tutup dada. Saudara perhatikan tutup dada. Ya, jadi baju efod, sabuk pengikat, baru ada tutup dada. Ini empat persegi ini tutup dada ini. Terus nanti di tutup dada ini ada permata-permata, batu-batu mulia, saudara-saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-15. Iya, ayat yang ke-15. Juga dari emas, saudara-saudara. Ya, baju efodnya dari emas, ya. Ikat pinggangnya juga dari emas. Ya, sabuk pengikat dari emas, dan tutup dada ayat 15. Kita lihat saudara-saudara. Ya, ayat 15, 1, 2, 3. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli, buatannya sama baju efod. Perhatikan, demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Jadi 3 dulu pakaian ini pertama, saudara-saudara. Ya, warnanya sama, buatannya sama. Ya, ini nanti artinya sangat indah sekali, saudara-saudara. Mulai dari baju efod, warnanya sama, dibuat dari emas, dipintal benangnya, sabuk pengikat, dan tutup dada, saudara-saudara sekalian. Ya, warna-warna pakaian ini mulai dari baju efod, sabuk pengikat, tutup dada. Nah, ini merupakan pakaian dalam tanda sengsara. Ya, jadi saudara lihat, jadi namanya pakaian ini pakaian dalam sengsara. Tapi walau dalam sengsara, dia seperti emas. Kalau emas biar dijatuhkan di lantai, dipakai di badan kita, di kepala, ditaruh di kaki, ditaruh telinga, ditaruh di leher, tetap dia emas. Bahkan dilemparkan kemanapun, dia tetap menjadi emas. Inilah pakaian dalam tanda kematian sengsara. Walau sengsara, nilainya tidak pernah luntur. Inilah pakaian kita, saudara-saudara. Diizinkan Tuhan kita sengsara, tapi ketika kita punya pakaian baju efod, ikat pinggang, tutup dada, gak pernah luntur iman kita, gak pernah undur kita dari pelayanan, gak pernah undur kita untuk mengasihi Tuhan. Inilah arti dari pakaian baju efod, sabuk pengikat, dan tutup dada. Pakaian ditandai dengan sengsara. Ya, ini pakaian paling luar, saudara-saudara. Pakaian luar, nanti pakaian dalam lagi ada. Jadi pakaian yang paling luar ini itu pakaian baju efod, sabuk pengikat, dan tutup dada. Nah, kita lihat di Tesalonika, apa ada ciri-cirinya pakaian ini bagi jemaat Tesalonika? Pasti ada. Ya, jadi tidak dulu asal-asal Tesalonika terkena pakaian. Enggak main tunjuk-tunjuk, bukan main tebak-tebakan ini. Ya, almarhum Pendeta Van Gessel yang menemukan dulu kitab
dalam susunan tabernakel saudara-saudara, dan diteruskan oleh hamba-hamba Tuhan termasuk kami generasi-generasi berikutnya. Dan ini yang diperjuangkan, walaupun hari-hari ini sudah mulai orang makin meragu, makin gak berpegang kepada pengajaran ini karena ajaran yang bermacam-macam ajaran. Tapi saya selalu didukung oleh doa saudara, sehingga kita melihat ada nggak di Tesalonika ini pengalaman begitu. Tadi dia pilihan Allah. Kenapa kalau pilihan Allah dia sebagai imam-imam diizinkan Tuhan ada pengalaman sengsara? Kita kan sering kali begitu. Tuhan, Engkau pilih saya. Aku memegang jabatan. Kalau jabatan dunia kan enak, saudara-saudara. Saya memegang jabatan sebagai imam-imam. Saya punya pakaian. Apakah diizinkan Tuhan pakaian itu dalam hidup kita? Kita lihat pakaian ini bagi jemaat Tesalonika. Ayat yang ke-6. Pakaian baju efod, sabuk pengikat dan tutup dada. Tadi pakaian dalam tanda sengsara atau pakaian dalam tanda kematian bersama dengan Kristus. Ya, karena dasarnya ini baju efod ini. Kalau dasar kematiannya nggak benar, kebangkitannya pun tidak benar, kemuliaannya juga nggak sampai. Karena ini perlengkapan pertama, saudara-saudara. Kita lihat jemaat Tesalonika tadi sudah disebutkan bahwa kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ya, pilihan, tapi harus punya pakaian namanya baju efod. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Jemaat Galatia ini, jemaat 1 Tesalonika ini, jemaat Tesalonika ini ingin memakai pakaian baju efod, ikat pinggang dan tutup dada, yaitu ayat yang ke-8, ayat yang ke-6. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, perhatikan, dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba. Jadi jemaat Tesalonika sudah dipilih Tuhan, tapi diizinkan Tuhan pengalaman penindasan berat. Nah, inilah yang seringkali kita sebagai imam-imam nggak mengenakan pakaian. Jadi kalau kita mengalami tindasan, masalah, itulah bagian dari pakaian baju efod. Kita kan seringkali begini, saya mau jadi imam-imam, mau senang-senang aja. Jangan ada orang coba-coba macam-macam dengan saya. Saya harus begini, saya harus kudus, orang pun di sekitar saya harus kudus. Bukan begitu, saudara-saudara. Ketika kita memiliki tanda-tanda bahwa pakaian, baju efod, sabuk pengikat dan tutup dada ini ada dalam hidup kita, di dalam penindasan, dalam tekanan, dalam sengsara yang berat sekalipun, ayat membilang kamu tetap sukacita. Nah, kalau kita tidak punya pakaian baju efod, sabuk pengikat dan tutup dada, adanya penindasan, kita sudah mundur, udah menyalahkan Tuhan, tinggalkan pelayanan. Ya, makanya ini dulu koreksi pertama bagi kita. Bukti pakaian kita memiliki pakaian imam-imam. Biar di tengah tekanan, saudara menjadi imam-imam, banyak tekanan dalam hidup kita. Ya, pasti banyak tekanan. Harun dan anak-anaknya menghadapi yang sama. Jemaat Tesalonika mengalami hal yang sama. Tetapi untuk membuktikan jemaat Tesalonika ini ada pakaian baju efod, sabuk pengikat dan tutup dada, dia di tengah-tengah penindasan yang berat tetap menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi puji Tuhan saudara-saudara, supaya keimamatan kita terus nanti sampai Yesus datang, sampai kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Kita berjuang. Ya. Ini pakaian yang pertama, ya. Pakaian kita bagi aja pakaian ini bagi 3 bagian dari 7 pakaian ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu baju efod, sabuk pengikat dan tutup dada. Ini adalah pakaian yang harus kita pakai, yang merupakan pengalaman kita dalam proses sengsara bersama dengan Kristus. Sengsara bukan karena dosa, sengsara karena firman, sengsara karena pelayanan, sengsara karena mengalami penyucian, sengsara bersama dengan Kristus, yaitu pakaian dalam tanda kematian. Ya,
Jadi ini dasar pertama, saudara-saudara. Pakaian dalam tanda kematian. Jemaat Tesalonika ini dalam sengsara yang berat. Setelah itu ada bagian yang kedua. Tadi bagian pertama baju efod, sabuk pengikat, tutup dada karena bahannya sama ya. Dari emas ya, dari kain ungu, kain biru, kain merah, kain putih itu ditenun semua saudara-saudara. Ya, bahannya sama, 3 macam ini, dipintal benangnya. Ya. Jadi puji Tuhan, makanya seringkali kita bilang jadi imam-imam, ya saya kok banyak kali masalah. Diizinkan Tuhan. Tapi karena pakaian ini mahal dari emas. Ya, pakaian dari emas dipintal dengan benang. Wah, saya secara jasmani nggak pernah menengok, tapi nengok gambarnya ini aja saya geling-geling kepala. Luar biasa bangsa Israel itu. Pakaian itu, baju efod itu dari emas, sabuk pengikatnya juga dari emas, tutup dada yang segi 4 tadi juga dari emas. Ya, lalu dipintal dengan 4 warna benang, saudara-saudara. Nah, itulah pakaian yang harus kita kenakan, saudara-saudara. Jadi kalau dulu secara jasmani, bagi kita adalah secara rohani. Ya, saat kita diizinkan Tuhan sengsara, kenakanlah baju efod ini supaya kita tetap bersukacita. Ya, kenakanlah ikat pinggang ini supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Kenakan ditutup dada kita ini supaya nggak sakit hati kita, nggak kalau sudah kita pakai pakaian tutup dada, hati kita juga aman semua, saudara-saudara ya. Itu pakaian bagian yang pertama, baju efod, sabuk pengikat dan tutup dada. Lalu ada bagian yang kedua, yaitu gamis dari kain ungu tua. Nah, ini baju gamis, saudara-saudara ya. Ya, ayat yang ke-31. Saudara tengok dulu gambarnya gamis ini, saudara-saudara ya. Jadi ini tadi bagian yang pertama baju efod, sabuk pengikat, lalu tutup dada. Baru ada gamis ya, dari atas ini sampai ini namanya gamis. Warnanya biru. Ya. Gambarnya jelas biru itu, saudara-saudara. Ya, kita baca dulu ayatnya. Ya, ayat yang ke-31. Sudah kita baca, saudara-saudara. Ini bagian yang kedua ya. Ayat 31, atau saya sebutkan saja nomor, bisa juga nomor tapi saya bagikan saja ya. Tadi pertama itu baju efod, sabuk pengikat, tutup dada. Yang keempat ini bagian yang kedua namanya gamis dari kain ungu tua. 31 kita baca, 1, 2, 3. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Iya, seluruhnya, saudara-saudara. Nampak ya gambarnya? Ini saudara-saudara gamis. Jadi ini dari kain ungu tua atau kain biru. Ya. Ini saudara-saudara. Pakaian yang kedua ini adalah pakaian dalam tanda kebangkitan. Tadi kematian ya, sengsara. Tapi sekarang pakaian dalam tanda kebangkitan, kemenangan. Kebangkitan, suasana kebangkitan. Ya, pakaian dalam suasana kebangkitan. Iya, walau dia hamba, karena biru ini berbicara mengenai hamba. Walau dia hamba direndahkan, dihina, mengosongkan diri, tapi ada kuasa kebangkitan. Nah, inilah pakaian gamis biru ini, saudara-saudara. Nah, seperti Kristus, ya, ketika dia mau menjadi hamba, mengosongkan dirinya. Pakaian warna biru ini pakaian hamba, mengosongkan dirinya serendah-rendahnya, mengambil rupa seorang hamba. Tapi dia ditinggikan. Filipi disebut itu ya. Dia ditinggikan lebih dari segala-galanya. Di langit, di bumi, Kristus ditinggikan. Inilah pakaian hamba, saudara-saudara. Pakaian hamba dalam tanda kebangkitan. Ya, ini pakaian yang kedua. Pakaian pertama tadi ada 3 macam. Pakaian dalam tanda kematian. Tetapi pakaian yang kedua atau nomor 4 jenis pakaiannya adalah pakaian hamba
dalam tanda kebangkitan. Ya, kita tengok di Tesalonika ada enggak pengalaman jemaat Tesalonika ini, pengalaman kebangkitan, saudara-saudara sekalian? Nah, tentu ada, ya. Makanya saya sebagai hamba Tuhan rajin membaca, karena istilah saya paling menyebutkan 1 Tesalonika ini pakaian imam-imam, dibagi ayat ini begini ayat, tapi tidak ditunjukkan ayatnya, supaya para hamba Tuhan banyak berdoa, banyak bergumul supaya firman ini dibukakan, saudara-saudara. Nah, kita lihat jemaat Tesalonika setelah dia mengalami penindasan berat, tetapi tetap sukacita oleh kuasa Roh Kudus, ya. Lalu jemaat Tesalonika ini juga ada tanda-tanda kebangkitan, saudara-saudara. Tanda kemenangan-kemenangan. Ya. Di mana itu ayatnya bahwa jemaat Tesalonika ini memiliki pakaian dari gamis kain ungu tua seluruhnya, pakaian dalam tanda kematian. Kita lihat ayat yang ke-7. Jemaat Tesalonika ini biar dalam keadaan penindasan tapi bisa menjadi teladan. Coba, sengsaranya aja bisa jadi teladan, itu tanda kebangkitan. Kalau kita sengsara tapi diejek orang, sengsara kita tidak jadi berkat, kita nggak punya pakaian gamis biru ini, saudara-saudara. Tapi jemaat Tesalonika ayat yang ke-7, biar di tengah sengsara tapi dia mau memakai pakaian kelengkapan berikutnya, pakaian gamis, yaitu ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Coba diperhatikan itu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sudah, tetap aja gambarnya ya, saudara-saudara, temukan di Alkitab saudara. Ayat 7, 1, 2, 3. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Coba, jadi jemaat Tesalonika sudah lengkap pakaian, baju efod, sabuk pengikat, tutup dada, sengsara karena firman, sengsara karena Kristus. Dia sukacita terus, sukacita tidak meninggalkan Tuhan. Lanjut menjadi teladan, kedengaran sangat jauh di wilayah Makedonia dan Akaya terkenal. Jemaat Galatia, jemaat Tesalonika sangat luar biasa, sengsara tapi menang. Ada tanda kebangkitan. Kesengsaraan itu tidak membuat dia mundur dari Tuhan, tapi semakin sengsara semakin setia, semakin berkobar-kobar, semakin setia dan semakin berkobar-kobar. Ayat membilang mereka menjadi teladan. Bahkan ayat 8, firman Tuhan bergema. Jadi waktu itu di daerah Makedonia kayak pembicaraan, jemaat Tesalonika itu luar biasa. Ya, jemaat Tesalonika sangat luar biasa. Ya, kita lihat lagi ayat yang ke-8. 8, 1, 2, 3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Wah, itu sangat luar biasa. Coba minta dulu air hangat. Jadi begitu, saudara-saudara. Ya, jadi ada pakaiannya. Ya, ketika kita dalam sengsara tapi orang jadi teladan, sangat luar biasa dia ini ya, sengsara. Tapi sengsara itu tidak dia membuat berdosa. Sengsara itu justru dia bisa memuliakan Tuhan di tengah-tengah sengsara itu. Sampai kedengaran sangat jauh, saudara-saudara. Ya, dan ini sangat luar biasa yang harus kita pelajari, saudara-saudara. Ya, tadi saya temukan dulu jemaat Tesalonika ini dilepaskan dulu dari berhala-berhala. Ayat yang ke-9 rupanya tadi ya. Kata saya tadi tidak catat itu. Jadi jemaat Tesalonika ini kalau kita urut di pasal 1 ini ya, mulai dari berbalik dari berhala-berhala, ayat 9 dulu kita baca. Jadi sangat luar biasa untuk menjadi imam-imam pilihan Allah, menjadi imam-imam. Pertama berbalik dulu berhala-berhala, ayat 9 tadi itu ya. Tadi saya cari-cari tapi ketemu ayat 9 dulu, kita lihat jemaat Tesalonika ini, saudara-saudara ya. Permisi sebentar.
ayat yang ke-9. Kita baca saudara-saudara, 1, 2, 3. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi jemaat Tesalonika ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Jadi kalau saya melihat hamba Tuhan dulu, Pan Gesel menemukan pencerahan dari pengajaran Tabernakel Kabar Mempelai, saya sangat kagum melihatnya. Ya, semakin dibukakan bagi kita, saudara-saudara. Jadi jemaat Tesalonika ini mulai dari berbalik berhala-berhala, tinggalkan berhala-berhala. Tujuannya untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Tinggalkan berhala yang mati, yang salah, yang tidak berguna, yang bohong. Berhala-berhala itu hanya tipuan, hanya bohongan, kata Alkitab. Tinggalkan itu untuk melayani. Berarti melayani sudah imam-imam. Melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ya, jadi kembali pakaiannya ini, saudara-saudara. Sudah 4 jenis pakaiannya. Baju efod, sabuk pengikat, tutup dada. Yang keempat adalah gamis dari kain ungu tua seluruhnya. Ya, kain gamis ungu tua seluruhnya adalah pakaian dalam tanda kebangkitan. Ya, jemaat Tesalonika ada tanda kebangkitan. Biar sengsara, tapi terdengar sangat jauh di Makedonia, Akhaya, terkenal sekali, nggak usah diceritakan orang langsung. Sangat luar biasa itu jemaat Tesalonika. Harapan kita jadi imam-imam, ya, jadi imam-imam yang sudah dipilih Tuhan, diizinkan Tuhan kita sengsara, ya, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi juga bagian dari Tuhan membentuk kita, saudara-saudara. Yang kedua, ya, dalam sengsara pasti ada tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda kebangkitan. Kapan itu tanda kebangkitan? Ketika sengsara kita sudah menjadi teladan. Orang mengejek kita, kita tidak balas. Oh, itu sudah dikenal orang kita. Sampai orang nilai, luar biasa ini. Orang ini sudah ku ejek, ku omongi kemana-mana, ku hina, ku jelek-jelekkan. Tapi nggak ada sepatah kata pun membalas. Oh, itu sudah tanda kebangkitan. Ya, nggak ada kata-kata yang menyakiti ke hati, seperti Kristus berkata di ayat mana ini, dia dihina di 1 Petrus juga, ya, tidak membalas, ya, tidak ada niatnya membalas, ya, menjadi teladan. Ini teladan, saudara-saudara. Bisa dibantu 1 Petrus, ya. Ya, 1 Petrus pasal 2. Ini sudah jadi teladan. Sengsara kita udah jadi teladan. Kita kan belum jadi teladan sengsara. Masih sudah sengsara kita berbuat dosa, nggak teladan kita, saudara-saudara. Ya, kita sampai suatu saat itu bagian pakaian gamis, saudara-saudara. Kita sudah pakaian gamis itu kalau sudah diizinkan Tuhan kita sengsara tapi tidak membalas, ya, dicaci maki, apa namanya itu, ya, 1 Petrus, ya, 1 Petrus 2 ayat 23 itu indah sekali. Dan rasanya kuasa kebangkitannya ada, saudara-saudara. Ya, ayat 23. Ya, kita lihat 23, 1, 2, 3. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tanda kebangkitan ini, saudara-saudara. Kalau kita dicaci maki, kita balas dengan caci maki, sama-sama level kita. Nggak teladan kita, diejek orang. Ya, tapi ketika kita tidak membalas dengan mencaci maki, kita yang menang. Ada tanda kemenangan, jadi kita ingat itu. Orang mencaci maki, aku harus menang ini. Nggak akan kubalas. Rugi kali aku kalau kubalas dia. Biarkan saja Tuhan yang hakim yang adil itu yang membalas. Ketika kita menderita jangan mengancam, biarkan aja. Sudah menang kita, saudara-saudara. Sudah menang.
Orang mau berbuat apa seperti Tuhan Yesus, ya udah biarkan aja, supaya ada tanda kebangkitan. Ya, makanya di Filipi mengatakan dia ditinggikan, ya, diberikan nama di atas segala nama. Itu pakaian bagian yang kedua atau nomor 4 itu tadi, pakaian gamis dari kain ungu tua semuanya, pakaian biru, saudara-saudara. Ada kebangkitan. Jadi pakaian imam itu begitu, ya, sengsara, diizinkan Tuhan sengsara, tapi tetap sukacita. Tetap sukacita oleh Roh Kudus. Sengsara, tetapi tetap menjadi teladan dalam sengsara. Sampai terdengar, sampai orang cerita, aku ini sudah, saya buat dia begini gak membalas loh. Saya apakan begini, apapun gak reaksi. Udah menang kita, saudara-saudara. Udah menang kita. Udah ada tanda-tanda kebangkitan di dalamnya, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi ini pakaian bagian yang kedua. Pakaian tanda kematian ada 3 tadi itu, baju efod, sabuk pengikat, tutup dada. Pakaian dalam tanda kebangkitan adalah gamis dari kain ungu tua seluruhnya. Jadi kalau dulu Tuhan menyuruh ini secara jasmani dipakai oleh imam-imam, kita enggak secara rohani ini sudah. Pakaian ini yang harus kita kenakan. Itulah tandanya kita pejabat. Ya, tanda kita sudah memiliki jabatan imam. Ada sengsara. Oh, saya bagian saya lah itu, ada tanda-tanda jabatan imam saya. Sengsara. Yang kedua ada tanda kebangkitan. Gak bakal membalas apapun kata orang. Seperti Kristus paling berdiam diri. Dia seperti di ayat mana itu? Dia seperti domba keluh, gak membuka mulutnya. Tapi kemenangan. Sama seperti kita setiap hari kita seperti domba sembelihan katanya, sudah coba. Tapi itu sudah pakaian kita sebagai imam-imam. Sekarang ini sedang kita latihan untuk satu saat memerintah bersama dengan Kristus. Itu sekolah kita. Jadi sekolah untuk memerintah bersama Kristus. Jabatan kita nanti di sekolahnya di situ. Sengsara, ya tetap sukacita. Sengsaranya jadi teladan. Coba orang menjadi pejabat aja nggak tanggung-tanggung pelatihannya, pendidikannya. Ya, jabatan apa saja sekarang sudah dilatih semua. Nah, kita sebagai imam-imam juga begitu. Latihan kita sekarang diizinkan Tuhan sengsara bukan karena dosa kita, tapi selalu sukacita, nggak tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Tetap sukacita. Ya, seperti domba keluh katanya. Di apa? Coba ada itu di Yesaya nubuatannya, ya, kita tengok dulu nubuatannya, saudara-saudara. Kegenapannya kepada Tuhan Yesus. Jadi begitu kita, saudara-saudara. Ya. Jadi sangat indah. Jadi kalau kita jadi imam-imam, banyak sekali orang jadi imam-imam tapi nggak punya pakaian. Ya, gugur itu jabatannya, saudara-saudara. Ya, bisa 53 ya, Yesaya. Iya. Iya, 53 ayat yang ke-7. Jadi kita, Tuhan terima kasih diizinkan Tuhan ini supaya genap pakaian saya ini, ya. 53, coba kita baca sama-sama saudara-saudara ayat yang ke-7 ya. Iya, kita baca bersama-sama saudara-saudara. 1, 2, 3. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Coba, ini saudara-saudara pakaian Kristus sudah kenakan ini, ya, pakaian sengsara. Kristus sebagai imam besar udah pakaian baju efod, sabuk pengikat, tutup dada udah, ya. Pakaian kebangkitannya, dia nggak membuka mulutnya, ya. Itu sudah tanda-tanda kemenangan, saudara-saudara. Ya, tanda-tanda kemenangan. Kita kalau membuka mulut kita, udah gagal kita, saudara-saudara. Orang ngomong sama kita, kita balas, sudah gagal. Gagal kita untuk memakai pakaian baju gamis ini, saudara-saudara.
Jadi pakaian dalam tanda kebangkitan sampai menjadi teladan, sampai terdengar kemana-mana. Jemaat Tesalonika ini, kita apakan pun dia nggak membalas. Hebat sekali jemaat Tesalonika ini. Ya, dianiaya. Memang dulu mula-mulanya penganiayaan itu nggak tanggung-tanggung. Ya, secara fisik saudara-saudara. Tapi mereka nggak tinggalkan Tuhan, tetap nggak membalas. Itulah pakaian, saudara-saudara. Pakaian gamis dari kain ungu tua seluruhnya, saudara-saudara. Nah, itu bagian yang kedua ya, pakaian gamis dari kain ungu tua. Setelah itu pakaian yang ketiga, ada juga 3 macam. Ya, ini dari lenan halus. Nah, ini berbeda, makanya dari pakaiannya ini bisa kita kenali. Sangat luar biasa memang buatan Tuhan ini. Luar biasa memang pakaian yang dipakai oleh pilihan Tuhan ini, saudara-saudara ya. Kita lihat, jadi nomor 1 tadi baju efod, nomor 2 sabuk pengikat, nomor 3 tutup dada, nomor 4 gamis. Ya, gamis dari kain ungu tua seluruhnya. Yang kelima sekarang ada namanya patam dan serban. Patam dan serban. Kalau serban sudah tahu kita ya, orang pakai dinutupi kepalanya. Ya, menutupi kepalanya. Lalu ada lagi patam namanya, saudara-saudara. Ini kita baca ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Masih di situ gambarnya ya. Nah, kita lihat dulu saudara-saudara. Di atas kepala ini ada patam, serban dulu, serban. Orang kan pakai serban itu tutup kepalanya semua, ditutup kepalanya semua. Ini serbannya namanya, serban. Ya, ini dari lenan halus. Ya, dari lenan halus. Setelah itu ada patam. Jadi di serbannya ini ada patam di sini, di dekat dengan dahinya ini. Ya, jadi kalau orang ada tutup kepalanya, setelah ditutup kepalanya serbannya tadi ada di depannya ini, yang depan itu namanya patam. Ya, kalau seperti topi lah kita buat setelah topinya ini ada di depannya ini tulisannya, nanti di patam itu tulisannya kudus, kudus. Ya, itu artinya itu sangat luar biasa. Bayangkan di menutupi kepalanya tadi dengan serban, lalu di pas di dahinya itu ada tulisan kudus bagi Tuhan, kudus bagi Tuhan. Coba. Nah, ini pakaian ya yang harus dipakai. Nanti pakaian ini pakaian dalam tanda kemuliaan. Ya. Pakaian dalam tanda kemuliaan itu ada 3. Pakaian dalam tanda kematian ada 3. Pakaian dalam kebangkitan hanya 1. Pakaian dalam tanda kemuliaan ada 3. Inilah kita lihat saudara-saudara. Yang pertama namanya patam dan serban. Patam bukan batam ya, patam dan serban. Kita baca ini ayatnya, ayat 36. Jadi kita bersyukur saudara-saudara dengan pengajaran ini. Ya, di luar sana aneh-aneh pengajaran, nggak tahu arah bagaimana untuk jadi anak Tuhan, tujuan jadi anak Tuhan nggak jelas. Di luar pengajaran, orang di luar sana yang penting aku sehat, aku makan, aku punya uang, itu aja sudah cukup. Kita di pengajaran enggak. Dilepaskan kita dari kegelapan. Ada maksud Tuhan. Ya, supaya kita jadi imam-imam, jadi pilihan Tuhan, dipilih dari yang terpilih. Ya, supaya kita nanti memiliki jabatan, dibawa kita untuk memiliki pakaian. Itu indah sekali saudara-saudara ya. Ayat berapa tadi disebutkan? Ayat 36. Ya. Kapan perlu saudara garis bawahi tulisan-tulisan itu ya. 36 kita baca 1, 2, 3. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan patam itu kau ukirlah, diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Nah, sudah tadi patam itu tulisan kudus bagi Tuhan, tapi ada serbannya, ayat 37. Ayat 37. 1, 2, 3.
haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu diikatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Sudah tengok gambarnya ya. Jadi di serban tadi itu semua tertutup kepalanya. Jadi kepalanya tadi ditutup semua ya. Sudah tengok serbannya. Jadi dari sini tutup kepalanya ini. Serban ini namanya ya. Serban. Lalu di depannya ini ada kayak sinar di sini ya. Ya, itu namanya saudara-saudara sekalian patam. Patam. Ya, patam di terjemahan lama disebut jamang emas. Ya, tapi kita karena sudah biasa kita pakai terjemahan baru ini patam saja ya. Di terjemahan lama serban ini disebut juga di star kepala. Terjemahan lama ya, tapi kita pakai terjemahan baru saja. Ya, namanya serban. Ya, kudus bagi Tuhan, ini pakaian dalam tanda kemuliaan, saudara-saudara. Ya, jadi pakaian dalam tanda kemuliaan ini ada 3, patam dan serban. Ada lagi yang pakaian nomor 6, namanya kemeja yang ada raginya. Ini bukan ragi tape, tapi lobang-lobangnya. Kita lihat dulu pakaian yang ada raginya. Ini digambar ya. Ini ada lubang-lubangnya ini. Ini tadi kan gamis ini. Gamis, efod, gamis, baru pakaian kemeja berlubang-lubang. Ada bordirnya. Di terjemahan kita ini ada raginya. Jadi ada bordirnya lah ya, ada lubang-lubangnya. Nah, itu pakaian yang ke-6, kemeja yang ada raginya, ayat 39. Ya, ada raginya, ada bordirnya, ada lubang-lubangnya, begitu saudara-saudara. Coba kita lihat ayat 39, 1, 2, 3. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Inilah saudara-saudara ya, pakaian yang ada bordirnya ya, ada bordirnya. Ini dia ya, kemeja yang berlobang-lobang, ada tanda kemuliaan. Nanti ada lagi pakaian imam ada di situ. Coba dicari, ini pakaian imam besar ya, tapi nanti ada pakaian imam-imam. Ada lagi satu lagi tambahan, celana lenan ya, celana lenan, ayat yang ke-42 ya. Jadi nanti celana lenan ini menutup dari dari pinggang sampai ke pahanya. Dari ini nggak nampak ya, ada pakaian celana lenan ya, itu di pakaian imam ini. Kita lihat ayat yang ke-42, ayat 42 ya, 42 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Iya. Jadi jelas pakaian ini saudara-saudara. 3 macam pakaian ini, patam dan serban, kemeja yang ada raginya, sama celana-celana lenan. Ya, ini adalah pakaian dalam tanda kemuliaan. Ya, pakaian dalam tanda kemuliaan. Wah, itu sangat luar biasa saudara-saudara ya. Jadi ini dia gambarnya. Dari kepala sampai pakaian paling bawah ini, sampai celana-celana lenan. Ya, ada celana-celana lenan dan nampak di gambarnya saudara-saudara. Tapi ini dari lenan halus, pakaian dalam tanda kemuliaan. Nah, lalu kita cari di Tesalonika, betulkah ada tanda kemuliaan itu? Ya, jangan-jangan hanya disebut-sebut aja, dibuat-buat aja. Makanya banyak orang jadi
nggak tertarik dengan pola tabernakel karena nggak mau mendalami, saudara-saudara. Dikasih ikhtisar hanya garis besarnya. Lalu senangnya kepada teologi-teologi yang hebat-hebat, saudara-saudara. Saya selalu berkata, teologi yang paling akurat sekali adalah tabernakel ini. Paling akurat dan nggak bisa dibantah karena ayatnya lengkap, saudara-saudara. Nggak bisa main tafsir kemana-mana. Persis seperti pola tabernakel, saudara-saudara. Nah, kita cari, betulkah di jemaat Tesalonika yang sudah keluar dari kegelapan, sekarang dia dipilih oleh Tuhan? Kamu sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu setelah dipilih Tuhan, dipakaikan pakaian, namanya pakaian imam-imam. Betulkah ada di Tesalonika? Persis, saudara-saudara. Makanya ini yang kita syukuri, biar kita makin teguh berpegang kepada firman pengajaran. Apapun resikonya, apapun kata orang, bagi kita bukan terlalu besar. Apa kata firman, apa yang tertulis, itulah yang kita ikuti, saudara-saudara. Jemaat Tesalonika, adakah tanda pakaian padam dan serban, kemeja yang ada raginya, celana-celana lenan halus ini adalah tanda kemuliaan, tanda kesucian, tanda kemuliaan? Betulkah ada? Tentu ada, saudara-saudara. Asal mau kita tekuni, dan saya selalu berdoa kepada Tuhan, bukakan firman-Mu Tuhan, supaya gak ragu-ragu kita menjadi imam-imam, supaya gak ragu-ragu kita mengenakan pakaian imam ini dalam kehidupan kita. Ya, pakaian imam ini, karena pakaian ini pertama tadi pakaian kudus. Pakaian imam ini juga perhiasan kita, membuat hidup kita indah. Kalau perhiasan kan membuat indah. Coba perhiasan mahal-mahal di dunia, karena dari emas ini perhiasan membuat kita indah. Sampai ayat tadi membilang pakaian, perhiasan, dan kemuliaan. Ini yang kita rebut, saudara-saudara. Pakaian kudus, perhiasan, dan kemuliaan. Coba, indah sekali. Kita lihat Tesalonika, ada enggak jemaat Tesalonika yang sudah keluar dari kegelapan, dipilih oleh Tuhan? Walau sengsara tetap sukacita, walau sengsara terkenal kesengsaraannya itu tidak mengancam, tidak membalas, tapi dalam sengsara dia teladan. Di dalam keteladannya itu ada kebangkitan. Lalu dalam sengsara tadi masih ada kemuliaan, saudara-saudara. Kita tengok dulu, ada enggak di jemaat Tesalonika tanda-tanda kemuliaan itu? Kita baca ayat yang ketiga, saudara-saudara. Inilah pakaian dalam kemuliaan, selalu diingat oleh Rasul Paulus. Ya, kesuciannya, kehebatannya, imannya, ini tanda kemuliaan. Dan Rasul Paulus melihat ini karena jemaat Tesalonika sudah keluar dari kegelapan, dia dipilih oleh Allah. Dalam tekanan berat dia tetap sukacita. Dalam tekanan berat firman makin bergema, terkenal kesengsaraannya, tanpa membalas, tanpa mengancam di Makedonia dan Akaya. Ada tanda kemuliaan ayat yang ketiga. Kita baca ayat ini, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 3, 1, 2, 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Coba. Dan dilanjutkan lagi untuk apa? Untuk menantikan kedatangan Kristus. Ayat bagian yang ke-10, bagian terakhir ayat 10. Nah, ini pakaian dalam tanda kemuliaan. Ayat 10 lanjut 1, 2, 3. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi jemaat Tesalonika keluar dari kegelapan, dia dipilih Allah, bahwa Allah telah memilih dia. Dikenakanlah pakaian ini bagi dia. Ya, pakaian dalam tanda kematian, pakaian dalam tanda kebangkitan, dan pakaian dalam tanda kemuliaan. Apa itu? Pekerjaan imannya. Jadi imannya enggak iman yang mati, iman yang aktif. Pekerjaan imannya, usaha kasihnya. Coba, usaha kasihnya, perbuatan kasihnya.
dan ditambah lagi ketekunannya sampai menantikan Kristus kedua kali datang. Karena tulisan 1 Tesalonika ini, 2 Tesalonika banyak berbicara mengenai kedatangan Kristus kedua kali. Karena menjadi imam-imam, sasarannya harus masuk ke ruangan maha suci, kedatangan Kristus, pesta nikah anak domba Allah, saudara-saudara. Jadi sangat akurat ketika kita memiliki pakaian imam-imam ini. Ada patam serban kudus bagi Tuhan. Itu tadilah pekerjaan iman. Apa pekerjaan iman? Mempertahankan hidup di dalam kekudusan, mempertahankan iman di dalam kasih, sampai tekun menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini tanda kemuliaan. Patam dan serban, kemeja yang ada raginya, celana-celana lenan, berbicara mengenai kekudusan. Pekerjaan iman kita bertahan di dalam kekudusan, bertahan hidup di dalam kasih, tekun menanti kedatangan Tuhan, saudara-saudara. Jadi dari pasal 1 udah sangat jelas bagi kita pakaian imam-imam itu. Ya, udah jelas, gak ragu-ragu lagi kita. Supaya kita jadi imam-imam yang terpilih di hadapan Tuhan, milikilah pakaian ini. Kalau dulu bagi Harun dan anak-anaknya ada 7 macam ini, tapi bagi kita dari 7 macam ini digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, pakaian dalam tanda kematian. Kita berjuang, Tuhan biar sengsara. Sengsara ini bukan berarti kurang makan. Dulu kalau kami hamba Tuhan dibilang pakaian dalam kematian, oh nggak bisa lagi beli makan ini pendeta, nggak bisa ganti baju. Kematian. Bukan itu kematian sesungguhnya. Kematian yang sesungguhnya adalah ketika kita sengsara tidak berdosa. Ya, sengsara bersama dengan itu kematian. Gak kasih reaksi terhadap apapun, terhadap dosa, ya, terhadap hinaan orang, terhadap kata-kata orang. Gak ada reaksi, udah mati kita, saudara-saudara. Ya, kemarin di wisuda Salim bagus sekali khotbah ketua kami, saudara-saudara sekalian. Mati sebelum mati katanya. Wah, mati bersama dengan Kristus. Sebelum mati kita akan mati. Saya pun luar biasa ya. Artinya daging kita ini mati. Sebelum mati dikubur itu, harus kedagingan kita ini mati. Jadi istilahnya selalu matilah kita sebelum mati. Itulah pengalaman kematian. Mati terhadap dosa, mati terhadap daging kita ini, mati terhadap godaan-godaan, itu pengalaman kematian. Ya, bahkan ketika kita sengsara, tetap ada sukacita. Itu jadi imam. Jadi kalau saudara ada sengsara, saudara nggak sukacita, saudara nggak punya pakaian baju efod ini, nggak punya sabuk pengikat, nggak punya tutup dada. Ketika saudara sengsara, masih nggak sukacita, atau balas lagi kejahatan dengan nggak punya pakaian kita, nggak punya pakaian. Ya, jadi harus kita patenkan itu. Saya harus punya pakaian imam karena saya dipilih oleh Tuhan. Di tengah sengsara pun saya sukacita, tetap sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua, supaya saya pakaian bagian yang kedua, gamis dari kain ungu tua. Ya, sampai kedengaran dalam sengsara saya menjadi teladan. Kalau kami dulu hamba Tuhan, kapan sengsara menjadi teladan? Walau nggak makan jangan minta-minta, jangan mencuri, jangan kasih tahu sama tetangga. Itu dulu kami. Ya, nggak usah, tetap aja kedengaran. Biar nggak makan tetap aja, jangan minta. Aduh kayaknya nggak punya makan. Biar tetap sampai kedengaran, biar sengsara. Ya, sampai menjadi teladan kesengsaraan kita. Itu pakaian gamis, saudara-saudara. Setelah itu ada pakaian kemuliaan. Kapan itu pakaian kemuliaan ini? Ketika kita, ayat ini membilang pekerjaan iman kita, ya, usaha kasih kita, dan ketekunan pengharapan kita sampai menantikan kedatangan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Nah, saudara-saudara, kita gumuli ini.
Banyak imam-imam tapi nggak punya pakaian. Nggak bisa menjabat imam-imam kalau pakaiannya nggak ada. Ya, jadi pakaian hari ini kita pelajari 7 macam pakaian ini supaya kita tetap memegang jabatan imam. Ketika Tuhan datang, diangkat kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Setelah itu dibawa kita memerintah bersama dengan Dia 1000 tahun, saudara-saudara. Setelah itu masuk kita kota Yerusalem baru, kota mempelai yang sudah disediakan. Tapi pastikan memiliki pakaian ini. Pakaian ini harus jadi kepastian. Nanti saudara di rumah saudara catat lagi, oh ini saya harus kenakan pakaian ini. Karena nanti kerajaan 1000 tahun udah saya terlatih dengan pakaian tanda kematian, pakaian tanda kebangkitan, pakaian dan tanda kemuliaan. Gak ragu-ragu kita. Ya, kapan Tuhan datang sudah, oh saya sudah gunakan pakaian ini. Pasti Tuhan bawa saya jadi mempelainya, masuk memerintah bersama dengan Kristus. Tapi jika saudara pakaian ini gagal kita, ya hanya angan-angan lah saudara-saudara. Hanya cita-cita, hanya hayalan untuk menjadi mempelai Tuhan, apalagi untuk menjadi memerintah bersama dengan Tuhan. Karena pakaian ini harus kita kenakan sebagai pakaian kudus. Tadi ayat itu sudah ya, pakaian kudus, perhiasan kita, sampai pakaian kemuliaan. Kalau orang punya pakaian jabatan kan mulia. Ya, kepala desa aja punya pakaiannya, ini dinasnya, bupati, gubernur, presiden, semua ada pakaian jabatannya. Mulia hidupnya. Kelihatan dari pakaian itu, kelihatan apa kerjaannya, apa jabatannya. Jadi kita kenakan ini, satu orang lihat, oh ini memang seorang imam-imam. Sengsara, tapi bisa jadi teladan, tetap sukacita. Ini kita dengarkan malam hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan untuk sama-sama kita datang dalam doa. Ya, kita akan menerima perjamuan kudus yang sudah disediakan bagi kita semua. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang kusembah, 68 dari nyanyian Psalm. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, Engkaulah Tuhan yang kusembah. Masing-masing kita membawa hidup kita untuk bersekutu dengan korban Kristus. Semua bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan yang kusembah, Engkau anak domba. Kau telah menebus kami, Kau telah menebus kami dengan darah untuk menjadi milik-Mu. Sekali lagi Kau telah menebus kami. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Kau telah dengan darah
hidup, Kau telah menjadikan hidup kami ini. Kau telah menjadikan hidup kami, amin, menjadi imam rajani. Aku menyembah, aku menyembah Engkau Tuhanku, menebus hidup. Turunkan tangan lagi dari atas. Engkaulah Tuhan yang ku sembah. Engkaulah, amin. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mohon kepada Tuhan agar sebagai imam-imam Tuhan perlengkapi kita dengan pakaian-pakaian imam. Tuhan yang berlayar membukakan, yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami, Kau telah menebus kami dengan darah untuk menjadi milikmu. Amin, haleluya. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus. Angkat tangan, haleluya. Kau telah menjadikan, Kau telah menjadikan hidup kami menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhan. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidup. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dengan darah-Mu Engkau melepaskan kami dari berhala-berhala. Engkau lepaskan kami dari kegelapan, Tuhan. Engkau buat hidup kami menjadi milik. Engkau pilih kami, Tuhan, untuk menjadi imam-imam. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlengkapi kami dengan pakaian ini, Tuhan. Ada pakaian dalam tanda kematian, ada pakaian dalam tanda kebangkitan, sampai ada pakaian dalam tanda kemuliaan, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seringkali kami juga diizinkan Tuhan. Pengalaman dalam sengsara bukan karena dosa kami. Pengalaman sengsara bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak hilang sukacita kami, tetapi kami makin setia lagi, makin terus setia. Sampai ada tanda-tanda kebangkitan itu dalam hidup kami. Dalam sengsara pun kami bisa menjadi teladan Tuhan. Untuk satu saat kami masuk dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan urapan Roh Kuduslah kami bisa mengerti firman-Mu. Tanpa Roh Kudus tidak ada pengertian apapun. Tapi ketika Roh Kudus berbicara dalam hidup kami Tuhan, jelas firman ini akan menjadi nyata dalam hidup kami. Sebagai imam-imam harus tahan dalam sengsara, harus kuat dalam sengsara. Karena kesengsaraan sekarang tidak dibanding dengan kemuliaan yang Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Kuatkan kami sebagaimana jemaat Tesalonika kuat dalam sengsara. Kami juga kuat sampai benar-benar tanda-tanda kebangkitan kemuliaan itu dalam hidup kami. Nyata pekerjaan iman kami, nyata usaha kasih kami, sampai nyata ketekunan kami. Sampai Tuhan datang, kami tekun melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Di depan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, agar kami kuat terus sampai Engkau datang Tuhan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milik-Mu? Psalm 128. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Psalm 128. Mengapa kau memilihku? Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat, tapi karena kemurahan Tuhan saja, untuk kita bisa menjadi imamat yang kudus di hadapan Tuhan. Kita akan terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Mengapa kau memilihku? Haleluya. Mengapa kau memilihku untuk menjadi milik-Mu? Amin. Sedangkan kau tahu salahku, bagaimana mungkinkah mengampuni dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolong, Tuhan tolongku, hidup nurut padamu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidup dulu
Setiap hari lagi dengan yakin, Tuhan tolongku. Haleluya. Tuhan tolongku, hidup nurut padamu. Ku mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan serta-Mu setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah memilih kami Tuhan. Engkau angkat kami, Engkau pilih kami untuk menjabat jabatan imam-imam bagi Tuhan. Perlengkapi kami dengan pakaian ini Tuhan. Mampukan kami agar dengan pakaian ini jabatan kami tidak gugur. Jabatan kami sampai Tuhan datang, kami perjuangkan ya Tuhan. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu Tuhan. Ada kekuatan bagi kami untuk terus bertahan, mengerjakan pekerjaan iman kami, usaha kasih kami dan ketekunan kami sampai Engkau datang Tuhan. Ada masalah apapun, selalu Tuhan terlibat di dalamnya, selalu mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Kami sangat percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman percaya kami terima tubuh dan darah-Mu. Saudara angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Ada sakit penyakit, letakkan tangan kiri kita. Tidak ada, kita ada masalah. Mungkin kita sengsara, bukan karena dosa kita, tapi sengsara bersama Kristus. Tetap sukacita, tetap setia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat darah Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan tolongku hidup menurut teladan-Mu. Tuhan tolongku hidup menurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu. Setiap sekali lagi Tuhan tolongku, Tuhan
Biar kita makin setia. Pakaian imam-imam ini harus kita miliki. Ada kesengsara, ada kebangkitan, ada kemuliaan. Haleluya. Ku mentaati firman-Mu, hidup